Perkenalkan, nama saya Dinda Arita Sapitri, NPM 18111000024, kelas D semester 5 Prodi PGMI. Di sini saya akan membahas pembelajaran tematik kelas 5 semester 1, tema 5, subtema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu absen dulu ya. Arinda Zimurahma, Hadir, Bu. Eksa Asmutia, Hadir, Bu. Tushi Syaharani. Hadir, Bu. Alhamdulillah, masuk semua ya hari ini. Kali ini kita akan membahas materi IPS tentang mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi, dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Baik, Ibu minta kalian melihat dan mengamati gambar-gambar pemandangan alam yang ada di Indonesia yang telah Ibu bagikan kepada kalian. Itu merupakan salah satu dari pemandangan alam yang ada di Indonesia. Ibu akan menjelaskan itu ada di mana, apa, dan bagaimana. Contoh yang pertama bisa kalian lihat yaitu Raja Ampat. Di ujung timur Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua, terdapat keindahan alam yang telah diakui oleh masyarakat dunia. Keindahan alam yang sangat terkenal itu adalah Kepulauan Raja Ampat. Yang kedua yaitu Gunung Bromo yang terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan gunung yang disucikan oleh masyarakat setempat. Gunung ini memiliki keindahan berupa kawah-kawah. Contoh yang ketiga yaitu Gunung Krakatau. Gunung Krakatau merupakan gunung besar dan tinggi yang terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, tepatnya di Selat Sunda. Yang keempat yaitu Danau Toba, adalah danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Danau ini adalah danau alami yang terbentuk dari proses tektovulkanik. Danau Toba terletak di Provinsi Sumatera Utara. Di tengah-tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik yang dapat dikunjungi dengan menggunakan perahu. Pulau yang terkenal berada di tengah-tengah Danau Toba ini bernama Pulau Samosir. Yang kelima yaitu Danau Kalimutu, merupakan salah satu danau ajaib yang selalu menjadi primadona wisata di Kabupaten Ende Flores. Danau atau Tiwu Kaliwutu adalah 3 buah danau serupa kawah di puncak Gunung Kalimutu. Yang keenam yaitu Pantai Pink Lombok. Pantai Pink atau yang disebut sebagai Pantai Tangsi adalah sebuah pantai unik di Lombok Timur. Pantai ini disebut sebagai Pantai Pink dikarenakan pasir pantainya berwarna pink. Yang ketujuh yaitu Taman Nasional Baluran, terletak perbatasan antara Kabupaten Situ Bondo dengan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Taman nasional ini juga dikenal sebagai Afrika Van Java karena keindahan alamnya yang masih liar dan belum banyak terjamah oleh manusia. Di sini pengunjung dapat menemukan satwa-satwa liar seperti rusa, banteng, monyet, dan burung merak. Tidak hanya memiliki satu jenis hutan saja, Taman Nasional Baluran memiliki banyak jenis hutan yang berkumpul menjadi satu dalam areanya yang sangat luas, seperti hutan mangrove, hutan pantai, hutan hujan, serta savana. Contoh yang terakhir yaitu yang ke-8, Lolai Tanah Toraja. Di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terdapat sebuah kampung dengan pemandangan seolah sedang berada di atas awan. Kampung yang mengagumkan ini bernama Lolai. Letaknya di Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Tanah Toraja. Mengapa negara Indonesia disebut dengan negara kepulauan? Karena memiliki banyak pulau, baik besar maupun kecil. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pulau yang ada di Indonesia mencapai 17.504 pulau.
Pulau-pulau yang berada di kedua sisi ekuator dan sekitar mencapai 6.000 pulau dihuni oleh manusia. Pulau-pulau terbesar yaitu ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Seluruhnya dihuni oleh manusia dan merupakan pusat-pusat permukiman masyarakat Indonesia. Karena Indonesia terletak di sekitar garis ekuator, iklim yang dialami daratan di Indonesia relatif stabil, sehingga Indonesia hanya mengenal 2 musim dalam setahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu kedua musim ini juga relatif sama, tidak ada suhu ekstrim yang terlalu dingin atau terlalu panas, seperti musim dingin atau musim panas di belahan bumi yang lain. Selanjutnya Ibu minta kalian melihat peta masing-masing yang kalian punya, dan Ibu juga di sini memiliki gambar peta Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian mengamati di mana letak-letak Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua, serta pulau-pulau kecilnya Pulau Nias, Pulau Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Di situ kalian akan melihat dan mengetahui bagian-bagian dan letaknya di mana. Setelah kalian lihat dan kalian amati peta Republik Indonesia, sekarang Ibu akan melanjutkan tentang berdasarkan letak geografisnya. Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomiannya. Wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, letak Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia, yaitu Indonesia yang terletak di antara dua benua dan 2 samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Yang kedua yaitu Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, misalnya Jepang, Korea, RRC, dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Karena letak geografis Indonesia pula, Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia, seperti secara alami dipengaruhi oleh angin musim. Sekitar bulan Oktober hingga April, angin bertiup dari Asia ke Australia yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik sehingga menimbulkan musim hujan. Sekitar bulan April hingga Oktober, angin bertiup dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia hingga menimbulkan musim kemarau. Pengaruh musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris termuka. Pengaruh musim tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka. Pertanian di Indonesia maju pesat dan banyak menghasilkan bahan makanan seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, dan tembakau, dan lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk Indonesia. Secara ekonomi menjadi peluang untuk berperan serta dalam perdagangan internasional. Letak geografis Indonesia secara astronomi terletak antara 60 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ibu rasa cukup penjelasan materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.